I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. Oh, you are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the God, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Kami percaya kuasa darah-Mu melindungi kami, Tuhan. Haleluya. Maukah Engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Shalom gereja Allah baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama bersiap menerima lawatan Tuhan sore hari ini. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Pujikan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jawab ini hati dan
lawat Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi berangkat tinggi pagi bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on everybody say. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kaulah Raja kami. Haleluya. Katakan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu Amin. berangkat tinggi Siap maju. bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Serukan bersama. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Katakan api kemuliaannya. api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah Yesus kita. Haleluya. Biar api Roh Kudus lah yang menguasai kami Bapa. Silahkan kau berkarya ya Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hari di sini, tempat yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengenal
gereja Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya. Engkau layak Bapa, Engkau layak. Inilah tubuh, jiwa dan roh kami. Pakai untuk kemuliaan-Mu. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak ditinggikan. Biar kuasa yang tak terbatas itu menembus segala keterbatasan kami. Kuasa yang tak terbatas itu menuntun setiap langkah kami. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku. Pakailah, pakailah. Dimuliakanlah Engkau atas tubuh, jiwa dan roh kami. Dimuliakanlah Engkau atas tubuh, jiwa dan roh kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Ini adalah lakukan perkara yang mustahil.
kami saat ini ya Roh Kudus. Dan hari ini kami nyatakan kehadapan-Mu. Kami nyatakan di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau lebih dari kemarin Tuhan. Dan kami perlu Engkau lebih untuk esok hari. We can't have enough of You. Kami selalu merindukan hadirat-Mu ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Dan sore hari ini ya Bapa, firman-Mu itu yang kami nantikan. Kami lapar, kami haus akan firman-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom gereja Allah baik, selamat malam. Ya, meskipun sudah malam, mungkin ada yang tadi masih kerja mungkin ya. Atau mungkin seharian tidur. Seharian tidur belum tentu seger saudara ya, bisa juga bangun-bangun capek gitu kan ya. Tapi hari ini di tempat ini, roh kita disegarkan. Karena Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Yang enggak amin ini kayaknya enggak percaya kalau ada Roh Kudus. Saudara. Semua percaya ada Roh Kudus di tempat ini? Percaya karena ada sukacita, ada damai sejahtera, pasti ada Roh Kudus, amin. 10 hari ke belakang, siapa yang rajin setiap hari ikut doa 10 hari, gak usah malu ya enggak, rajin juga gak apa-apa. Oh ada ya banyak. Saya kerja susah kalau hari pertama sampai ke 10, saya ikut online puji Tuhan. Saya gak bisa ikut online, gak bisa ikut onsite, gak apa-apa saudara ya. Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun. Kalau saudara ingin dan saudara rindu, pasti Roh Kudus akan memenuhi kita, amin. 10 hari kita membahas, tepatnya 9 hari ya, kita membahas tentang buah-buah roh. Kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan memenuhi kita. Dan bagaimana tandanya? Salah satunya adalah hidup kita berbuah. Hidup kita dilihat orang lain ada buah-buah roh di dalamnya. Ada kasih, sukacita, dan sampai terakhir ada penguasaan diri. Tetapi seperti yang hari terakhir kemarin kita bahas, mungkin saudara merasa saya sudah ikut dari hari 1 sampai hari ke-10. Kok belum kerasa ya? Kok belum terlihat ini bagaimana jangan-jangan saya salah dan lain sebagainya. Atau Tuhan kurang berkuasa. Seperti yang kita bahas hari terakhir. Selama 10 hari saudara, Roh Kudus menaburkan benihnya. Dan buah itu akan muncul butuh waktu saudara. Yang penting kita terima. Dan nanti saatnya kita gak usah bingung. Kalau kita tetap berjalan di dalam roh, buah itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak perlu disuruh-suruh gitu ya, tidak perlu ditakut-takuti. Pokoknya saya harus muncul buah roh penguasaan diri nih. Kalau enggak nanti berarti saya gagal jadi anak Allah. Enggak perlu saudara. Kalau kita terima Roh Kudus ada dalam hidup kita, buah itu akan muncul. Dan bukan kita yang menumbuhkan, ada Tuhan, amin. Enggak perlu khawatir. Dan hari ini saudara, kita akan sama-sama buka ayat yang sudah kita buka selama 9 hari ya. Kita akan ingat lagi di Galatia pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Saudara bisa lihat di HP saudara, bisa lihat di layar. Saya akan bacakan buat saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 25, kata dipimpin oleh roh, terjemahan aslinya artinya adalah walk in the spirit. Berjalan di dalam roh. Gimana caranya berjalan dalam roh? Apa yang dimaksud dengan itu? To walk in the spirit is not to walk in the flesh. Definisinya gampang saudara ya. Kalau kita mau berjalan di dalam roh, artinya kita tidak berjalan dalam kedagingan kita. Sebuah definisi yang sangat mudah, tetapi kalau kita jalani, kita lakukan, gimana saudara? Tidak mudah. Terutama kemarin kita banyak belajar tentang yang paling mungkin bagi saya pribadi atau mungkin dari beberapa saudara, penguasaan diri misalnya. Tentang bagaimana kita menguasai emosi kita, hawa nafsu kita dan lain sebagainya. Caranya gampang, kalau saudara tanya, temanya pencurahan Roh Kudus, walk in the spirit. Berjalan dalam roh. Gimana caranya? Caranya gampang.
Jangan berjalan dalam daging. Tetapi melakukannya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena seringkali kita mencoba melakukannya pakai kekuatan kita sendiri. Dan itu tidak akan pernah berhasil. Kita akan buka dalam Galatia pasal yang kelima. Kita mundur sedikit ayat yang ke-16. Kita akan bahas hari ini saudara. Apa itu flesh, apa itu daging, dan apa itu berjalan dalam roh. Ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan, apa saudara? Apa yang kamu kehendaki. Gimana ya tidak melakukan apa yang kita kehendaki? Susah sekali. Sebelum kita bahas mengenai berjalan di dalam roh, hari ini kita akan bahas mengenai flesh, daging kita. Yang ngapain dibahas sudah kelihatan gini, enggak saudara. Kedagingan, apa? Dalam bahasa Yunani, daging yang disebutkan dalam Galatia ini pakai kata sarkos. Dan sarkos itu bukan sekedar hanya ya fisik kita gitu ya, daging kita, fisik kita, bukan. Tetapi sarkos ini ada sebuah terjemahan yang sangat bagus gitu ya, yang bisa mendeskripsikan tentang kenapa kita jangan berjalan dalam daging, yaitu human nature atau naluri alami dari manusia. Apa sebenarnya human nature ini? Setiap kita yang ada di tempat ini kita punya naluri ya sebagai manusia dan itu alami. Kita nggak minta gitu ya, kita tidak membangunnya juga gitu, enggak. Kita sudah punya saat kita lahir sampai kita besar. Naluri itu sudah ada, human nature itu sudah ada. Dan sekarang lucunya, sesuatu yang gak kita minta gitu ya, yang sudah ada dalam diri kita harus taruh. Kita harus letakkan. Padahal kan itu melekat dalam diri saya. Kenapa saya harus letakkan dan saya harus beralih berjalan dalam roh? Kita akan bahas apa itu human nature. Kalau kita bahas human nature berarti ada hubungannya dengan filosofi gitu ya saudara ya. Ada hubungannya dengan psikologi. Kita akan coba lihat dari salah satu tokoh yang sangat terkenal. Saudara nggak perlu belajar psikologi atau belajar filosofi gitu ya, filsafat untuk tahu tokoh ini, sekedar tahu namanya. Yaitu siapa? Aristoteles. Ya bisa dilihat di belakang, bisa ditampilkan. Saudara bisa baca, dikatakan di sana Aristoteles ini dia menjelaskan mengenai human nature, tentang naluri alami dari seorang manusia. Dia banyak ya, pemikirannya banyak sekali, tapi dia singkatkan gitu ya, diefektifkan menjadi 3. Sebenarnya manusia ini naluri alamiahnya itu seperti apa? Yang pertama ada yang disebut, dia bilang seperti ini, manusia is a conjugal animal. Kata yang dipakai apa saudara? Animal. Ini pemikiran seorang manusia. Dari mana dia dapat pemikirannya? Ya dari pengalaman hidupnya. Dia bertemu dengan orang ini, dia introspeksi dirinya, dia bertemu dengan orang yang lain. Dan dia mulai memikirkan karena dia seorang filsuf gitu ya. Manusia ini sebenarnya apa? Apa nalurinya? Dasarnya manusia ini apa? Dan lucunya kata yang dia gunakan adalah animal. Hewan gitu ya saudara. Nomor 1 apa artinya? Conjugal animal. Artinya manusia ini memiliki naluri untuk dia nanti akan membangun rumah gitu ya. Dia nanti akan memiliki tempat tinggal, tempat berteduh dan lain sebagainya. Sama seperti hewan saudara, nggak usah jadi manusia. Hewan juga kalau dia di satu tempat dia akan secara otomatis membuat rumah. Bahkan di dalam rumah kita gitu ya, dia kadang membuat rumah gitu kan ya. Misalnya tikus atau mungkin laba-laba gitu ya. Karena itu naluri alami ya. Dia tidak bisa mengelak itu, sama seperti kita. Loh, kok sih saya disamakan sama tikus? Enggak, santai saudara ya. Santai, jangan tegang, kita akan bahas pelan-pelan. Yang kedua apa? Man is a political animal. Manusia adalah hewan yang politis. Kalau kita menyebutkan kata politik, itu lebih banyak konotasi buruknya atau baiknya, saudara? Coba saya pengen dengar suaranya. Buruk atau baik, saudara?
lebih banyak buruknya, saudara. Saya nggak bilang politik itu jahat, politik itu buruk, enggak. Tapi kalau kita bandingkan, saat kita mendengar kata politik gitu ya, pasti yang di dalam pemikiran kita nggak mungkin yang baik itu nggak mungkin. Namanya aja politik gitu kan ya. Dan kita, human nature kita, Aristoteles membuat sebuah teori bahwa manusia adalah political animal, gitu ya, hewan yang politis. Oke. Dan yang menarik adalah yang nomor 3, saudara. Man is a mimetic animal. Apa maksudnya mimetic animal? Saya juga, apa sih mimetic animal? Kok saya belum pernah dengar. Dan lucunya waktu saya mempelajari mengenai apa itu mimetic animal, luar biasa saudara. Itu kok ya menggambarkan kita, itu agaknya saudara ya. Kita akan lihat selanjutnya, apa itu mimetic animal. Slide selanjutnya. Ya. Oke. Saudara dulu waktu sekolah, pernah dengar kata mimikri? Pernah dengar? Atau mungkin di sini ada bapak atau ibu guru ngajar biologi gitu ya. Atau masih ada adik-adik yang sekolah. Pernah dengar kata mimikri, saudara? Biasanya hewan apa yang relevan dengan mimikri? Apa, saudara? Apa? Yang hewannya bentuknya kayak yang ada di film kartun? Bunglon. Iya, siapa yang bilang bunglon? Oh iya. Bunglon, saudara ya. Mimikri. Apa yang dilakukan bunglon sehingga dia disebut hewan mimikri? Saat dia ada di satu tempat, dia akan merubah dirinya menjadi sama dengan tempat itu, betul ya. Nah, kata mimikri ini seringkali disama-artikan gitu ya dengan kamuflage di bawahnya ya. Kamuflage itu apa bahasa Indonesianya? Kamuflase, kayak tentara. Tentara kalau lagi di medan perang dia akan berkamuflase, menjadi seperti pohon gitu kan ya, jadi seperti tanaman atau jadi seperti batu gitu, supaya tidak diketahui oleh lawan. Nah, lucunya lagi, tadi kita sudah bahas mimikri dan kamuflage gitu ya. Itu adalah dua hal yang berbeda meskipun mirip. Ternyata mimetic animal adalah hewan yang mempunyai keduanya. Jadi bukan hanya dia ini menyamakan warnanya dengan tempat yang di mana dia berada, tetapi dia juga merubah bentuknya. Selain merubah bentuknya, dia merubah apa lagi? Di situ dituliskan, try to imitate not only morphological traits, morphological itu artinya yang bentuk asalnya ya, tetapi fisik dan perilakunya. Ya saudara, apa maksudnya? Tanpa kita sadari, seringkali kita ini berusaha untuk merubah diri kita, bentuknya lah, traits-nya. Traits itu apa? Kepribadian kita. Kita berusaha merubah supaya apa? Supaya kita diterima di dalam sebuah lingkungan. Lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, di perumahan dan lain sebagainya. Karena kalau enggak apa saudara yang terjadi? Kita dikucilkan. Betul saudara ya. Ya kalau sekedar kita berbaur, kita blend in, oke, enggak masalah. Karena kita juga manusia sosial. Tetapi bahayanya, karena Aristoteles bilang, kok saya lihat manusia ini seperti mimetic animal ya. Maksudnya apa? Seringkali kita akhirnya merubah perilaku kita, kepribadian kita. Pokoknya gimana caranya supaya saya dapat apa yang saya mau. Masa gitu sih? Tadi kita bahas tentang seorang filsuf Yunani. Filsuf Yunani, saudara ya. Sekarang kita coba, ada filsuf yang lain. Chinese philosopher. Kita buka, siapa? Silakan slide selanjutnya. Saya kalau salah sebut maaf ya saudara, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Meskipun bentukan saya kayak gini. Ya, ada namanya Sun Tzu. Dia ini seorang filsuf, Chinese philosopher. Dia bilang apa? Saudara bisa lihat di depan. Human nature, naluri alami manusia is bad. Buruk. Dia langsung bilang seperti itu saudara. Artinya, humans do not have a conception of morality. Manusia ini tidak punya konsep moral, itu enggak punya saudara. Waktu dia lahir. Makanya seringkali kan kita disuruh mengalah dengan yang lebih kecil gitu kan ya. Apalagi anak bayi saudara ya.
nggak punya, konsep moral itu nggak punya. Mungkin penjelasannya hanya singkat seperti ini, tapi saya akan jelaskan secara lisan. Sun Tzu ini dan beberapa Chinese philosopher yang lain, dia bilang bahwa manusia ini nggak punya konsep morality, goodness, kebaikan dia nggak punya dari saat dia lahir. Dan dia mulai memilikinya karena dia mempelajarinya. Tapi untuk apa? Untuk, saudara bisa lihat di depan, untuk advantage, untuk keuntungan. Bukan untuk karena dia baik, bukan karena dia didorong untuk berperilaku baik, enggak. Tapi dia tahu kalau dia berbuat baik, dia akan dapat sesuatu. Itu adalah human nature, kita nggak bisa tolak, oh salah itu, filsuf itu salah. Coba saudara nanti pulang, atau sekarang di HP saudara ngaca, sering nggak ya saya kayak gitu? Sering kali kita berbuat baik, kita mengasihi, kita berkemurahan dan lain sebagainya. Karena kita ingin dapat sebuah keuntungan. Karena apa? Karena itu human nature kita. Itu naluri alami kita yang nggak bisa ditolak, saudara. Oleh karena itu kenapa firman Tuhan mengatakan, do not walk in flesh. Jangan berjalan dalam kedaginganmu. Tetapi berjalanlah dalam roh. Karena begitu kita berjalan dalam kedagingan kita akan menjadi orang yang berbeda dengan apa yang sudah didesain oleh Tuhan. Saudara jangan asal karena kita belajar mengenai filosofi, mengenai filsafat, kemudian saudara menganggap ya sudahlah, memang naluri alami saya seperti itu. Ya normal lah kalau saya kadang mengasihi karena saya ingin dapat sesuatu. Atau mungkin saya kadang berbuat buruk. Kita kembali saudara, Tuhan ciptakan kita seperti apa? Ingat nggak saudara diciptakan seperti apa? Apakah kita menerima human nature kita? Apa kita mau meneruskan, udahlah pokoknya saya berjalan dalam daging saya saja? Atau kita mau walk in the spirit? Saya akan ingatkan saudara, bukan saya yang mengingatkan, firman Tuhan yang mengingatkan tentang siapa kita yang sebenarnya. Kejadian pasal yang pertama, tentang bagaimana kita ini ada. Mulai ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau kita menerima human nature kita dan kita selalu berjalan di dalamnya, kita jadi orang berbeda, tidak lagi kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana Tuhan ini membentuk kita. Kalau kita cuma dibuat sama Tuhan seperti ini, apa spesialnya gitu ya. Jangan lupa saudara, kita buka pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dikatakan apa di sana? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dan ini yang spesial, saudara. Ini pakai telurnya, gitu saudara ya. Ini kacangnya dan lain sebagainya yang spesial. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanpa nafas hidup Tuhan, kita ini cuman apa? Polisi tidur, saudara. Kita dibentuk dari debu dan dari tanah, yang bahasa Jermannya ngelemprek di tanah, saudara ya. Begitu Tuhan menghembuskan nafasnya ke hidung kita, kita jadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Ada sebuah lagu yang saya suka dari masa muda saya. Lagunya seperti ini bahasa Inggris. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Lagu ini berkata, Tuhan, dalam paru-paruku itu nafasmu. Jadi aku kembalikan lewat pujianku. Hari ini kalau ada saudara yang membusungkan dada dan mengangkat dagu gitu ya. Berkata bahwa ini loh saya. Sampai kapanpun saya gak akan bisa berubah. Saya gak akan pernah disakiti oleh orang lain karena saya kuat. Ini saya. This is my human nature. This is me. Ingat saudara.
Tuhan kasih nafas dititipkan ke kita. Bukan supaya kita sok-sokan hidup dalam daging kita. Tetapi kita hidup karena apa saudara? Roh Tuhan. Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam kita. Bukan untuk kita main-main dengan hidup kita. Sekarang saudara tarik nafas. Hembuskan. That's Holy Spirit. That's God. Itu Tuhan. Bukan kuat dan gagah saudara bisa bernafas. Bukan karena saudara, oh saya kerja, saya banyak uang, makanya saya nafasnya lega. Enggak saudara. Tuhan kasih roh dalam hidup kita. Oleh karena itu kita berjalan di dalam roh. Bagaimana caranya kita bisa berjalan di dalam roh? Kita harus dituntun oleh roh, dipimpin oleh roh. Sebelum kita bisa dipimpin oleh roh, yang paling gampang saudara, pastikan saudara dengan roh Tuhan yang hidup, komunikasinya lancar. Setuju ya saudara ya? Saya akan ulang supaya saudara ingat. Kalau saudara ingin berjalan di dalam roh, hidup di dalam roh Tuhan, walk in the spirit, berjalan di dalam roh, nomor satu, paling gampang saudara. Saudara pastikan komunikasi saudara, rohmu, dengan roh Tuhan itu lancar. Kalau enggak gimana caranya dipimpin saudara? Misalnya ini ya, misalnya ada sebuah barisan tentara. Komandannya saudara ngomong pakai bahasa Jerman. Tentaranya tentara Indonesia. Mungkin disuruh gini ya, siap gerak gitu ya, semuanya pada gini. Lah wong nggak ngerti bahasa Jerman itu apa saudara ya. Mereka bisanya bahasa Indonesia. Yang pertama yang harus kita sadari dan harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, pastikan bahasa roh kita dengan bahasa roh Tuhan itu sama. Pastikan komunikasi kita dengan Tuhan itu lancar. Kita akan buka sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 10 ayat 27. Dikatakan seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sebelum kita mengikut Tuhan, kita jalan di dalam jalannya, kita harus kenal dulu siapa Tuhan. Caranya kenal gimana? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kata mendengarkan, ini spesial sekali saudara dalam ayat ini. Kata mendengarkan ini dari bahasa Yunani akusin gitu ya namanya. Akusin bahasa Yunaninya. Bentuknya dia adalah present indikatif aktif. Opo manere angele santai saudara, saya akan jelaskan. Present indikatif aktif artinya apa? Bukan kemarin dengarkannya saudara. Bukannya domba-dombaku dulu zamannya Adam dan Hawa mendengarkan aku, enggak. Atau bukan nanti-nanti kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Kata mendengarkan suaraku artinya kapan saudara? Sekarang. Dari kemarin-kemarin saudara Tuhan itu ngomong sama kita. Dan sampai detik ini Tuhan masih ngomong sama kita. Dengar enggak saudara Tuhan ngomong? Kenapa seringkali kita enggak sadar diajak ngomong sama Tuhan? Saya akan kasih sebuah ilustrasi. Saudara semua punya WA ya? Punya WhatsApp, oh enggak punya, saya punyanya telepon ya, enggak apa-apa. Seringkali kalau kita lagi teleponan sama orang gitu ya, di WA, oh ya, biasanya yang kalau lama itu telepon ngapain saudara? Ngomongin orang ya kan. Kalau ngomongin orang itu teleponnya bisa 5 jam. Kalau ngomongin firman Tuhan, oh maaf, nanti aja ya, misalnya ditelepon sama hamba Tuhan di tempat ini. Shalom Bu, gimana? Mari besok ke gereja. Ngik, tutup gitu ya, pura-pura sambungannya putus. Enggak saudara, bercanda ya. Tapi kalau kita ngobrol sama teman kita, lama gitu ya. Tengah-tengah ngobrol lagi telepon, tiba-tiba ada telepon lain yang masuk. Apa yang saudara lakukan? Ada 2 hal. Kita lihat siapa yang telepon, betul ya. Kalau yang telepon ini adalah orang yang derajatnya lebih tinggi dari orang yang sedang kita telepon, orang yang bagi kita lebih penting, yang kita lakukan apa? Oh sebentar ya, tak telepon lagi nanti. Dimatikan teleponnya, kita angkat telepon yang lain. Tapi kalau kita lagi asik ngobrol, terus ada telepon gitu ya. Sopo? Oh iki ojo wis
engko arek iki ngutang maneh, misalnya saudara ya. Kita nggak akan angkat, kita akan tutup. Jadi kita ini bisa memilih telinga kita ini mendengarkan apa. Setuju saudara ya? Jangan bilang kita nggak bisa milih, nggak mungkin. Yang kita angkat, yang kita dengarkan adalah apa yang mau kita dengarkan. Nah seringkali saudara, kita ini asik dengan urusan kita, yang kita anggap penting, membangun karir kita, membangun keluarga kita. Saya nggak bilang itu nggak boleh, oh harus saudara ya. Tetapi apakah di tengah keasikan kita, di tengah enaknya bertelepon ria dengan urusan kita, saat Tuhan memanggil kita, ingin berkomunikasi dengan kita, kita lihat, sebentarlah nanti malam aja ya, nanti malam aja saya tutup dulu, saya tak urusan saya dulu ini. Yang mana yang lebih penting saudara? Mendengarkan suara Tuhan atau mengurusi segala urusan kita? Hari ini kita akan belajar mengenai mendengar suara Tuhan. Sadarkah saudara bahwa Tuhan ini berbicara kepada kita setiap saat? Loh iya tah. Bukannya kalau lagi aku doa aja. Atau kalau lagi aku suci dan kudus. Pakai baju putih-putih baru Tuhan akan ngomong dengan aku. Tuhan ngomong sama kita setiap waktu saudara. Dan bahkan seringkali saking kita ini jarang ngobrol sama Tuhan. Dan Tuhan rindu untuk ngobrol dengan kita. Tuhan akan pakai apa yang kita sukai untuk berbicara dengan kita. Maksudnya apa? Mungkin saudara di sini ada yang hobi mancing saudara ya. Mungkin, saya nggak tahu. Ada yang hobi mancing. Wes pokoknya mancing nomor 1. Anak nomor 5 nanti. Anak kelaparan nggak apa-apa, yang penting saya mancing. Bercanda saudara ya. Tiba-tiba di tengah saudara mancing gitu kan. Ini hobiku pokoknya. Saudara lihat di depan itu mungkin pemandangannya bagus gitu ya. Ada rerumputan. Dan saudara, wah bagus ya. Indah ya ciptaan Tuhan. Dan kita mulai mengingat Tuhan. That's Holy Spirit calling you. Itu Tuhan sedang ingin berbicara dengan saudara. Jangan dihentikan. Saudara sedang mengagumi ciptaannya. Oh ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Loh, aduh cacing emang direrek. Peka saudara, sensitif. Ada saat-saat di mana saking kangennya Tuhan sama kita, pengen ngobrol sama kita, dia pakai apa yang kita sukai. Misalnya kita lagi suka sekali nonton apa ya, ini untuk anak muda saudara ya. Misalnya nonton drama Korea atau nonton YouTube gitu ya. Wah pokoknya nonton ini seharian lah, nggak makan nggak apa-apa, yang penting saya nonton. Tiba-tiba ada 1-2 mungkin ya dialog. Atau mungkin ada iklan lewat dan lain sebagainya yang mengingatkan kita bahwa loh, kok ini seperti firman Tuhan ya. That's Holy Spirit calling you. Karena dia selalu ingin berbicara dengan kita. Sampai-sampai dia akan masuk ke hal-hal yang kita sukai. Wah ini kalau beberapa orang kayaknya aneh sekali ini. Saya berdoa saudara akan mengalaminya sebentar lagi. Karena Tuhan sangat rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Sekarang saya ingin tanya saudara ya. Kita diciptakan punya indera, ya, ada mata, hidung, ada mulut, ada telinga. Nah, sekarang misalnya suatu hari tangan kita ini diikat ya, nggak boleh gerak ya. Ini ilustrasi aja. Saudara di depan ada sesuatu yang tidak ingin saudara lihat. Apa yang saudara lakukan? Apa saudara? Merem, betul ya? Bisa merem ya, meskipun tangannya nggak ikut-ikut bisa merem ya. Oh saya nggak bisa merem loh, periksa dokter saudara ya, nanti matanya kering. Kita nggak usah pakai bantuan tangan ya, bisa langsung merem ya, bisa. Nah kita lagi ada di satu tempat nih ya, terus yang lain ini contoh yang lain. Kita lagi enak-enak duduk, tiba-tiba ada bunyi, dut, saudara ya. Ada orang ngentut saudara ya. Lewat itu dekat-dekat hidung kita. Kita bisa nggak usah pakai tangan ya, nggak usah gini ya. Bisa nggak kita menghentikan sebentar tarikan nafas kita? Bisa ya? Tahan nafas. Bau. Mulut kita. Bisa nggak kita otomatis tutup? Bisa. Sekarang saya pengen tanya. Tanpa bantuan tangan, tanpa bantuan bahu dan lain sebagainya. Saudara coba tidak mendengar sesuatu. Sekarang ayo saudara. Jangan dengarkan suara saya. Saudara. Jangan dengarkan suara saya. Coba, nggak boleh pakai tangan ya.
Bisa saudara? Ayo tutup kuping saudara, bisa? Gak bisa. Kenapa? Tuhan ciptakan kita dikasih kode loh saudara. Bahwa setiap saat kita harus mendengar suaranya. Kita bisa merem, kita bisa hentikan tarikan nafas kita bisa permisi bahasa Jawanya mingkem gitu saudara ya. Tetapi telinga kita ini gak bisa. Secara anatomi tubuh kita diciptakan untuk mendengar suara Tuhan. Ya gak maulah, saya kan pengen dengar yang lain. Saya kan pengen dengar ABC dan lain sebagainya. Saya cuma kasih tahu saudara, selain suara Tuhan, tidak ada yang bisa mengenakkan hati kita. Gak ada yang bisa membuat kita sukacita. Hanya suara Tuhan yang manis dan lembut. Kemarin kita nyanyi apa? Di hari yang ke-8. Lembut, indah, tutur katamu. Cuman Tuhan yang bisa saudara. Kenapa kita harus dengar suara Tuhan? Karena kita diciptakan untuk mendengar suara Tuhan senantiasa. Dan yang kedua, kenapa kita harus peka? Kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Karena setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita harus meeting, saudara ya. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kenapa seringkali kita melakukan sesuatu dan gagal? Karena kita nggak tanya sama yang nyiptakan kita. Karena seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Untuk apa tadi saudara di awal sudah kita bahas? Untuk keuntungan pribadi kita. Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berjalan dalam roh, kita fokus, kita dengarkan suara Tuhan. Sepertinya kita ini meeting dengan Tuhan. Tuhan, hari ini mau apa Tuhan? Tuhan mau aku melakukan apa? Tuhan mau aku berjalan membagikan berkat-Mu dalam bentuk apa Tuhan? Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan buka dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Katakan di sana, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, fisik kita, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh. Kalau kita mendengarkan suara, yang kita gunakan adalah telinga kita. Berarti ini tubuh alamiah. Kalau kita berjalan dalam roh, kita pakai organ tubuh rohani kita untuk mendengarkan. Apa saudara reseptor untuk mendengarkan? Roh itu berbicara kepada kita, namanya iman. Namanya apa saudara? Kalau kita mau berjalan dalam roh, walk in the spirit, iman kita yang digunakan untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan pernah saudara coba-coba gini ya, oh ya aku tak dengarkan suara Tuhan. Ayo, 1, 2, 3, pakai telinga saudara ya, pakai badan saudara. Ya mungkin 1-2 kali mungkin Tuhan baik ya saudara bisa dengar suara Tuhan. Tetapi tidak cara kerjanya enggak seperti itu saudara. Berkomunikasi dengan Tuhan itu enggak kayak di film-film atau di drama-drama di gereja gitu ya. Tiba-tiba diem terus, hai anakku. Enggak seperti itu saudara. Kita mendengarkan tuntunan Roh Kudus dengan apa? Iman kita. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lah kalau hidup kita ini enggak berkenan kepada Allah, kepada siapa lagi saudara? Ya kepada manusia lah, kepada bos saya lah. Enak saya berkenan di mata bos saya dapat uang terus. Tunggu aja saudara. Besok manusia itu akan mengecewakan kita. Tapi Tuhan enggak pernah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekarang gimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Saya ingin berjalan dalam roh, saya ingin berjalan dalam iman. Bagaimana caranya saya ini mendengarkan suara Tuhan? Gampang saudara. Buka hatimu dan siapkan dirimu, itu aja. Karena Tuhan ini akan berbicara kepada kita dengan ribuan cara. Seringkali kita nggak nganggep karena kita lagi telepon sama orang lain, saudara.
Setiap detik Tuhan berbicara kepada kita, saya akan ingatkan sampai saudara ingat. Bosen gitu saudara ya. Mana sih saya ini gak pernah dengar suara Tuhan. Saya berdoa setelah saudara pulang dari tempat ini, saudara akan mengenal suara Tuhan. Saudara akan mengenal suara Tuhan. Saudara gak usah berusaha, Tuhan tolong Tuhan. Bicara sama aku Tuhan, tolong sekali aja aku pengen mendengar suaramu. Tuhan di atas ngomong, lah ini lagi bicara nak, dengerin. Tuhan berbicara kepada kita setiap waktu, tapi kita nggak kenal suaranya. Karena apa? Reseptor rohaninya, imannya belum dilatih untuk mengenal suara Tuhan. Hari ini bangun imanmu, dengarkan suara Tuhan. Sehingga setiap kali kita melangkah, kita nggak salah pilih, saudara. Untuk apa sih kita dengar suara Tuhan? Oh, supaya Tuhan ini mau dipuja-puja. Tuhan ini mau pokoknya dielu-elukan gitu ya. Elu gitu ya. Bukan, saudara. Saya ada sebuah cerita yang kapan lalu saya ceritakan ke anak-anak muda. Suatu kali saya sedang dalam perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Perjalanan yang cukup panjang, padahal pesawatnya itu besar sekali. Saya duduk sama saudara saya. Tiba-tiba kurang sedikit lagi sampai di Indonesia. Tiba-tiba saya dan satu keluarga saya, kami tidak pernah mengalami turbulence. Turbulence itu goncangan di pesawat ya, saudara yang pernah naik pesawat. Pesawat itu kadang bisa mengalami goncangan. Kita nggak pernah mengalami goncangan sehebat itu. Biasanya kalau pesawat goncang itu gini loh saudara ya. Jalan kan enak ya, di atas nging gitu ya. Tiba-tiba gledek-dek. Nah gitu, itu namanya turbulence. Dan itu yang kita alami hari itu, bukan turbulence biasa, saudara. Turbulence-nya seperti ini. Misalnya ini pesawat, saudara ya. Ngeng, gini. Sekali itu semua dalam pesawat langsung nada yang paling tinggi ya, oktav paling tinggi. Gitu saudara ya. Enggak sekali, lagi sudah mulai stabil gitu lagi. Seperti itu. Saya yakin saudara ya, saya sangat yakin. Ada orang di dalam pesawat itu, mungkin dia menyatakan dirinya ateis gitu ya. Saya nggak percaya sama Tuhan. Atau mungkin ada orang Kristen yang lagi sakit hati sama Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan maneh. Begitu kena turbulence, saya yakin semuanya lipat tangan. Buka tangannya dan lain sebagainya. Tuhan, tolong Tuhan. Gak bisa ngapa-ngapain di atas pesawat. Kalau Tuhan pengen disembah-sembah tok gitu ya. Kalau Tuhan cuman pengen dipuji-puji, cuman pengen Tuhan kau yang berkuasa. Buat aja turbulence saudara. Tuhan kan bisa buat awan itu bergerak sedikit. Buat aja turbulence. Ayo puji aku kamu ya. Ayo kamu kemarin ateis kan. Kamu kemarin gak mau ke gereja. Ayo gimana sekarang rasanya. Itu Tuhan gampang saudara. Buat dia untuk dipuji-puji itu gampang. Yang Tuhan inginkan apa? Komunikasi. Tuhan ingin selalu bicara dengan kita karena dia mau menuntun kita. Karena dia selalu mau bersama-sama dengan kita supaya kita ini gak kesandung saat kita berjalan. Jangan pernah pikir mendengarkan suara Tuhan, berjalan di dalam roh adalah sesuatu yang susah. Enggak saudara, cuman kita belum kenal rasanya gimana. Kita gak tahu rasanya seperti apa. Hari ini saudara, di hari yang terakhir dalam pencurahan Roh Kudus, bukan berarti ini tidak ada lagi, bukan berarti berhenti. Justru hari ini adalah permulaan dari segala sesuatu. Saudara yang rindu lebih lagi di dalam roh. Hari ini adalah permulaan. Gimana kita tahu bahwa itu adalah suara Tuhan? Saya boleh undang pemain musik. Gimana kita tahu kalau yang ngomong itu Tuhan? Tadi siang sudah disinggung oleh pendeta Daniel. Kalau yang ngomong itu Tuhan, itu biasanya melawan ego kita. Kalau yang ngomong Tuhan, biasanya itu agak kurang enak di telinga kita, saudara ya. Tetapi kita tahu itu kebenarannya. Dan ada satu hal lagi yang bisa kita gunakan sebagai acuan, supaya kita tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Setiap hari ada sesuatu dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan di dalamnya ada buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. That's Holy Spirit. Itulah Tuhan. Hari ini mungkin saudara yang datang ke tempat ini ya sudahlah, pokoknya minggu saya ke gereja, nggak berharap apa-apa.
Hari ini Tuhan sudah menantikan saudara di tempat ini sebelum saudara masuk. Mungkin saudara nggak niat ke gereja, cuman ikut-ikut aja lah. Mengisi waktu luang, saya disuruh suami saya disuruh istri saya, disuruh orang tua saya. Sebelum saudara masuk ke tempat ini, Tuhan sudah tunggu. Dan dia tahu saudara akan ada di tempat ini. Yang ingin hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan ada di tempat ini saudara. Dekat dengan kita, dia nggak jauh. Dan dia mau berbicara dengan kita. Saya ajak kita mengenali suara Tuhan malam hari ini. Saya ajak kita semua membangun iman kita supaya kita kenal suara Tuhan itu seperti apa. Pelan-pelan kita bangkit berdiri saudara. Dan kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena malam hari ini tidak ditahan-tahan lagi saudara. Dia mau berbicara kepada kita secara pribadi. Kalau saudara merasa saya nggak butuh kok, saya nggak butuh. Tuhan mau hari ini, Tuhan mau ngomong. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau khawatirkan, jawabannya ada di dalam Dia. Dengarkan suaranya. Pejamkan mata kita, kita fokus kepada Tuhan. Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Buka hatimu. Bila Roh-Mu berkarya, Hamba-Mu berdoa Tuhan. hati yang Dalam nama Yesus. dilembutkan. Dalam nama Yesus. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Silakan Roh Kudus. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan untung dan ilahi. Amin. Kami percaya Tuhan. Buka hatimu. Katakan sama-sama. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk Curahkan hati Roh-Mu ya Tuhan. yang Terima terbuka. kasih. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras Ubahkan kami Roh Kudus. tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari,
lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Tetap pejamkan mata saudara. Hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Mungkin ada saudara di tempat ini yang mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Mungkin saudara sudah berusaha meminta kepada Tuhan. Ada pergumulan yang saudara alami. Terlalu lama saudara menunggu. Terlalu lama saudara menunggu jawaban Tuhan. Dan saudara mulai bertanya, Tuhan ini sebenarnya berkuasa atau tidak? Mulai saudara hampir menyerah. Sepertinya Tuhan itu tidak ada, karena saya sudah menunggu terlalu lama. Hari ini tenang aja saudara. Tuhan gak pernah marah kalau saudara berpikir seperti itu. Justru malam hari ini, saudara bisa lihat Tuhan buka kedua tangannya. Dia memperkenalkan dirinya sekali lagi kepada saudara. Saudara yang mulai meragukan kuasanya, mulai bertanya tentang kemahakuasaan Tuhan. Benar enggak Tuhan ini ada? Dia ada di sini mau berkenalan dengan saudara sekali lagi. Dan mulai hari ini, di perkenalan yang malam hari ini terjadi, dia akan menyatakan kuasanya lebih dari yang saudara bayangkan. Amin. Malam hari ini, beri waktu buat Tuhan. Beri waktu buat Tuhan, dia ada. Dia ada, dia menunggu saudara. Dia membuka tangannya malam hari ini. Katakan dengan lembut, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Katakan, Tuhan ini waktumu. Aku mau berkenalan dengan Engkau sekali lagi ya Roh Kudus. Ya Allah yang hidup, katakan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi. Terima kuasanya. Setiap hati yang Kami haus Tuhan, kami merindukan Engkau. ku lakukan perkara yang mustahil. Kami sangat merindukan Engkau. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Buka hatimu, katakan. Ini waktu Roh Ya Tuhan, this is your time, Holy Spirit. Malam hari ini, Engkau tidak menahan kuasa-Mu. Syarabayarabayase. ku lakukan perkara yang mustahil. Kami mau berjalan dalam roh. Kami mau berjalan dalam kuasa-Mu. Tuntunan ilahi. Katakan. Ini waktu Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari Kita nyanyikan sekali lagi. Sampai imanmu mendengar, sampai jiwamu mendengar bahwa Roh Kudus itu berkuasa. Amin. Kami mau Tuhan dipenuhi oleh Roh. setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan dari hatimu. Ini waktumu Roh Kudus. Buka suaramu, naikkan pujianmu. Setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Angkat tanganmu lebih tinggi, katakan. Ya Tuhan, sekarang malam hari ini. Syarabayarabayase.
hatimu katakan, Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yesus, Yesus. Nikmati hadirat-Nya. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, setiap saat. Penuhi kami, penuhi kami, Roh Kudus. Tuntun dan kuasai kami, pimpin kehidupan kami, Roh Kudus. Dan biarlah hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Hanya nama Yesus saja yang ditinggikan dan Amin. diagungkan. Yesus, Engkau ajaib dan mulia. Yesus, Engkau sudah melakukan banyak hal bagi kami. Bahkan Engkau mati di atas kayu salib berkorban bagi kami. Saat ini kami boleh mengingat kembali bagaimana Engkau sudah berkorban bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sementara saudara tetap dalam hadirat Tuhan, saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Yesus. Dan sekarang arahkan pandangan saudara ke Kalvari. Di sana Yesus disalibkan. Dan Dia berkorban bagi kita. Supaya kita dibebaskan dari segala hukuman dosa. Dan berhak untuk mewarisi kerajaan Allah. Terima kasih Yesus, kami hormati Engkau Tuhan. Kami hormati korban-Mu. Dan saat ini, silahkan Tuhan, Kau berkarya dalam hidup kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Sementara tubuh dan darah Yesus akan dibagikan kepada kita semuanya. Haleluya. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan,
yang tercapik-capik karena kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Mari saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini membawa kita kepada persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Pandang kembali tubuh Yesus yang berlumuran darah, yang sudah menyucikan dosa kita. Dan darah yang menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi milik Yesus. Dan orang-orang yang ada dalam perlindungan Yesus Kristus. Saudara sekalian, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini membawa kita kepada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biar urapan kuasa Roh Kudus terus menerus diperbarui dalam kehidupan kami semua. Dari hari ke hari kami semua tetap dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh. Terima kasih Yesus. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Pulanglah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Urapan yang menghancurkan setiap belenggu dosa. Haleluya. Di tempat ini, di sini ada urapan baru. 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 Terima urapan yang baru. Dan mari saat ini buka kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pulanglah dengan hari depan yang penuh harapan. Urapan kuasa Roh Kudus menyertai. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi, bahkan tidak ada virus corona apapun bisa menyentuh semuanya. Kami semuanya sehat,
Kami diberkati berkelimpahan, kami berkemenangan. Nama Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan.